Kalian pernah kepikiran gak sih, apa ya yang menghubungkan robot-robotan keren yang bisa kita rakit, pahlawan super warna-warni yang selalu kita tonton, sama hewan peliharaan digital yang dulu sering banget bikin kita panik? Ternyata, ada satu nama besar yang diam-diam jadi dalang di balik semua kenangan masa kecil kita itu. Oke, kita mulai dari yang pertama, Gundam. Siapa sih yang nggak kenal robot-robot raksasa ikonik ini? Entah dari model kitnya yang seru banget buat dirakit, atau dari serial animenya yang epic. Lanjut, ada Power Rangers, tim pahlawan remaja dengan kostum super keren yang ternyata merupakan adaptasi dari serial Super Sentai di Jepang. Go, go Power Rangers! Terus, masih ingat nggak sama hewan peliharaan digital yang bentuknya telur ini? Yap, Tamagotchi. Yang kalau kita cuekin dikit aja, langsung bunyi-bunyi minta makan, minta main, bikin heboh si isi rumah. Dan yang terakhir, pastinya Tekken. Salah satu game fighting paling legendaris yang sampai sekarang masih jadi favorit dan ikon di dunia e-sports. Kayaknya beda-beda banget ya. Ada robot, ada pahlawan, ada mainan digital, ada game fighting. Tapi percaya nggak? Semua ini nyambung ke satu perusahaan yang sama. Sebuah perjalanan luar biasa yang dimulai di Jepang, tepat setelah perang berakhir. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1950. Waktu itu, seorang pria bernama Naoharu Yamashina mendirikan Bandai. Awalnya sih mereka cuma bikin mainan mobil-mobilan dari logam, sederhana banget. Tapi ada satu ide cemerlang yang mengubah total arah perusahaan ini selamanya. Nah, ini yang menarik. Nama Bandai itu sendiri bukan asal comot loh. Nama itu diambil dari frasa Bandai Fueki, yang artinya kekal abadi. Visi ini jadi DNA perusahaan mereka. Bikin produk yang bakal dicintai terus, dari kakek nenek sampai ke cucu-cucunya. Coba kita lihat deh perjalanan mereka. Awalnya, di tahun 50 mereka cuma distributor biasa. Terus, tahun 63, mereka bikin gebrakan dengan merilis mainan dari anime super populer Astro Boy. Nah, puncaknya itu di tahun 1971. Sabuk transformasi Kamen Rider laku keras, gila-gilaan. Inilah titik baliknya. Mereka sadar bukan lagi soal bikin mainan, tapi soal menjual mimpi yang anak-anak lihat di TV. Tapi lisensi karakter itu baru pemanasan. Langkah mereka selanjutnya benar-benar gila, karena bukan cuma jual produk, tapi menciptakan sebuah budaya baru yang mendunia. Kalian percaya nggak kalau anime Mobile Suit Gundam itu pas pertama kali tayang tahun 79 gagal total? Iya, ratingnya anjlok dan mainan yang dibikin sama perusahaan lain waktu itu nggak ada yang mau beli. Nah, disinilah kejeniusan Bandai muncul. Di tahun 1980, mereka ambil alih lisensinya. Dan idenya, simple tapi brilian. Jangan jual mainan jadi. Biarin aja fansnya ngerakit robot mereka sendiri. Lahirlah Gunpla, alias Gundam Plastic Models. Dan boom! Ide ini mengubah sebuah kegagalan jadi fenomena global yang sekarang menguasai 90% pasar model kit plastik di Jepang. Dan yang bikin Gunpla ini sukses besar, itu sistemnya yang jenius banget. Ada level-levelnya. Buat yang baru mulai, ada SD yang lucu dan gampang. Udah jago, coba high grade atau master grade. Merasa udah jadi dewa, ada perfect grade yang detailnya luar biasa. Sistem ini bikin para fans merasa punya jenjang karir, selalu tertantang, dan pastinya beli lagi dan lagi. Oke, Gunpla udah menguasai dunia hobi nih. Tapi di tahun 90-an, Bandai nggak berhenti. Mereka malah ngeluarin dua produk yang super beda, tapi sama-sama bakal jadi ikon dekade itu bagi anak-anak di seluruh dunia. Lihat deh betapa pintarnya strategi mereka. Di satu sisi ada Power Rangers, adaptasi serial Jepang untuk pasar barat, yang fokusnya ke aksi, tim, dan figur yang bisa dikoleksi. Di sisi lain ada Tamagotchi, produk original dari Jepang yang fokusnya malah ke merawat, tanggung jawab, dan ikatan emosional. Dua kutub yang berbeda, tapi dua-duanya meledak di pasar global. Ngomongin Tamagotchi ini bukan cuma mainan biasa, ini bener-bener fenomena. Kenapa? Karena Tamagotchi menciptakan ikatan emosional. Kita merasa bertanggung jawab buat ngejaga dia tetap hidup. Hasilnya, lebih dari 40 juta unit ludes terjual di seluruh dunia cuma dalam waktu setahun. Saking gila dampaknya, Tamagotchi ini sampai dapat penghargaan Ig Nobel loh. Itu semacam parodinya Nobel Prize. Alasannya, karena mainan ini dianggap udah mengganggu jutaan jam kerja di seluruh dunia. Gara-gara para pekerja sibuk ngurusin peliharaan virtual mereka, luar biasa kan? Oke, dunia mainan udah dikuasai, hobi juga. Terus apa lagi? Tentunya dunia digital. Ini yang ngebawa mereka ke sebuah merger yang bersejarah banget. Jadi di tahun 2005 terjadilah pernikahan raksasa.
Bandai yang jagoannya mainan dan karakter kayak Gundam dan Digimon gabung sama Namco, rajanya game arcade kayak Pac-Man dan Tekken. Bayangin deh, karakter-karakter keren dari Bandai sekarang bisa dibikinin game super canggih sama Namco. Sinergi yang sempurna. Hasil dari merger ini, wow, lahirlah raksasa hiburan baru bernama Bandai Namco. Mereka langsung pegang kendali buat game-game dari IP besar kayak Dragon Ball dan Naruto. Gak cuma itu, mereka bahkan bikin franchise game baru yang sukses besar, salah satunya Dark Souls. Jadi, dari Gunpla di meja belajar sampai game Tekken di konsol kalian, kemungkinan besar ada sentuhan mereka di sana. Udah lebih dari 75 tahun berlalu nih, dari mobil-mobilan kaleng sampai game super canggih. Tapi sebenarnya, apa sih yang jadi pegangan Bandai selama ini? Apa rahasia di balik semua kesuksesan ini? Dan ternyata, jawabannya simpel tapi dalam banget. Filosofi mereka adalah mimpi, kesenangan, dan inspirasi. Inilah benang merah yang menyatukan setiap produk yang mereka buat. Dari merakit Gundam, nonton Power Rangers, sampai main Tekken, semuanya adalah tentang memberikan pengalaman itu. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih yang bikin sebuah mainan itu abadi? Kayaknya Bandai udah nemuin jawabannya ya. Kuncinya bukan cuma menjual produk, tapi menjual sebuah dunia, sebuah pengalaman yang ngajak kita semua buat bermain, berkreasi, dan berimajinasi. Dan mungkin itulah alasan kenapa kenangan masa kecil kita yang mereka ciptakan rasanya akan hidup selamanya.